Aku harus tetap tersenyum. Novel karya Geoffrey, bagian 4. Sejak saat itu, Parlan tidak pernah lagi kembali ke barak. Parlan menetap di rumah Pak Yanto karena ia berkonsentrasi penuh dalam perawatan Handoko putra Pak Yanto. Sekarang ia akrab dengan Pak Agus, supir keluarga Pak Yanto. Mereka tampak hilir mudik mencari ramuan obat untuk Handoko. Sudah 7 hari ini Parlan melakukan perawatan khusus kepada Handoko. Tampak pemuda itu sudah bisa berjalan seperti biasa, sudah bisa bicara seperti biasa. Pak Yanto tampak senang sekali mendapatkan putranya sudah sembuh. Pagi itu tampak Parlan bersama Pak Agus berangkat ke luar kota menuju sebuah hutan di pinggiran kota untuk mencari beberapa jenis daun, akar-akaran, dan umbi-umbian sebagai ramuan untuk Handoko. Kamu belajar dari mana, Lan? Sampai-sampai Mas Handoko yang sudah lama sekali berobat ke sana sini tidak sembuh-sembuh. Cuma sebentar saja kamu bisa membuat Mas Handoko pulih kembali seperti semula. Bukan belajar secara khusus, Pak. Saya cuma melihat-lihat mendiang Bapak dulu mengobati pasiennya. Oh, jadi Bapakmu dukun ya? Bukan dukun, Pak. Tabib. Bapak dulunya waktu muda katanya belajar di sebuah apa itu, Pak, namanya tempat belajar orang-orang dulu yang ada juga belajar silatnya, Pak. Padepokan. Ya. Mendiang Bapak waktu mudanya dulu belajar di sebuah padepokan di Jawa, Pak. Bapak pintar sekali ngobati. Dialah yang menunjuk-nunjukkan aku, Pak, sedikit demi sedikit. Ada juga yang ku ingat, tapi banyak juga yang ku lupa, Pak. Parlan menerangkan kepada Pak Agus. Oh, berarti kamu keturunan tukang obat ya, Lan? Ya, begitulah, Pak. Pandai-pandai secara keturunan, Pak. Parlan tampak merendah. Enak kamu, Lan, punya kepandaian. Niatnya kemarin kerja bangunan, malah dapat senang-senang jalan-jalan, dibeliin baju, celana sama Pak Yanto. Alhamdulillah, Pak Agus, Parlan menyahut. Iya, Lan, yang namanya rezeki itu tidak akan lari kemana. Pak Agus kemudian melanjutkan obrolan mereka sambil menelusuri jalan di pinggir hutan. Kapan kamu pulang ke kampung, Molan? Minggu, Pak. Saya rasa hari Minggu saya sudah bisa meninggalkan rumah Pak Yanto. Mas Handoko tentu sudah pulih. Inilah, Pak, obat yang kita cari ini. Maksud saya mau saya masak dan saya tinggalkan untuk bekal 10 hari bagi Mas Yanto. Mudah-mudahan ini obat terakhir, Pak. Setelah ini Mas Yanto akan pulih benar, Pak. Parlan terus
melangkahkan kakinya ketika mereka berdua sedang berjalan menelusuri hutan untuk mencukupi kebutuhan akan daun-daun dan akar-akaran yang mereka cari. Setelah semua ramuan yang mereka butuhkan dapat mereka temukan, mereka kembali ke kota, ke rumah Pak Yanto. Setelah semua urusan di rumah Pak Yanto selesai dan Handoko sudah nampak pulih, pagi Minggu, Parlan mohon diri kepada Pak Yanto, pada istri Pak Yanto, kepada Mas Handoko, dan kepada Bi Inah, pembantu di rumah Pak Yanto itu. Parlan tampak meninggalkan rumah Pak Yanto bersama Pak Agus dengan mengendarai sebuah mobil karena Parlan langsung diantar oleh Pak Agus ke rumah Parlan di Desa Sukajadi atas perintah Pak Yanto. Di dalam mobil menuju Desa Sukajadi, nampak Pak Agus dan Parlan asik bercerita sana-sini. Oh ya Lan, daripada susah-susah cari duit, bagus kamu buka pengobatan aja Lan, buka praktek. Aku tak berani Pak. Aku segan Pak. Apa yang kau segankan Lan? Itu Pak, dari dulu-dulu aku segan sekali memegang-megang, apalagi yang sakit itu perempuan Pak. Maklumlah Pak, aku masih anak-anak Pak. Makanya aku tidak pernah menceritakan kalau aku pernah belajar kepada mendiang Bapak pada orang kampung Pak. Orang kampungku tak ada yang tahu kalau aku pernah belajar pada mendiang Bapak. Oh, berarti kamu masih rahasia-rahasiaan ya Lan? Bukan rahasia-rahasiaan Pak. Untuk merawat satu penyakit itu perlu waktu lama Pak. Tengoklah Bapak, lebih kurang seminggu. Kalau aku buka pengobatan, nanti bagaimana dengan sekolahku Pak? Yang namanya orang sakit itu tentu maunya cepat Pak. Dia mana mau mengerti keadaan aku yang sedang sekolah. Karena itulah Pak, walaupun dapat sikit-sikit, lebih baik aku bekerja jadi kuli Pak. Kadang-kadang mencari rumput, kadang-kadang membersihkan pekarangan tetangga, daripada meninggalkan sekolah Pak. Karena mendiang ayah dulu sangat menekankan kepadaku sekurang-kurangnya aku dapat menamatkan SMA. Parlan bercerita panjang lebar kepada Pak Agus. Nampak Pak Agus sambil memegang setir mobil ngangguk-ngangguk. Iya juga ya Lan. Lagi pula kamu kan tidak begitu perlu banyak uang, cuma sendiri. Perlu sih perlu Pak. Kalau punya banyak uang kan bisa sedekah Pak. Hehehe. Pak Agus tampak tertawa. Penyakit-penyakit apa aja yang pernah kau pelajari pengobatannya Lan? Aku lupa Pak. Dulunya semuanya pernah Pak. Tapi sudah lama, apalagi mendiang ayah sudah tidak ada. Aku jadi lupa Pak. Cuma yang kuingat inilah Pak, pengobatan stroke karena bisa dengan menggunakan tenaga dalam. Oh, kamu belajar tenaga dalam juga Lan? Sedikit-sedikit Pak. Cuma masih sangat lemah Pak. Belum bisa dipergunakan untuk hal-hal yang berat Pak. Maklum Pak, baru-baru belajar. Kemudian nyambung tulang yang patah, itu pun perlu waktu yang lama dan penanganan yang rumit Pak. Ditambah lagi mencari ramuan obat-obatan yang sangat sulit Pak.
Parlan kembali meneruskan ceritanya kepada Pak Agus. Pak Agus juga ngangguk-ngangguk. Ya, nampaknya semua pekerjaan itu susah ya, Lan. Yang enak kan Bapak, cuma nyetir aja. Hehehe. Tapi resikonya berat, Lan. Sempat mobil rusak, bos bisa ngamuk, Lan. Begitulah mereka bercerita sambil menelusuri jalan-jalan raya dan memasuki jalan kampung hingga mereka sampai di rumah Parlan di desa Sukajadi. Tampak Parlan dan Pak Agus turun dari mobil. Mereka berdua memasuki rumah Parlan. Pak Agus sengaja istirahat sekitar 2 jam di rumah Parlan, tidur-tiduran, dan Parlan menyiapkan minuman semampunya untuk Pak Agus. Pak Agus pun mengerti dengan keadaan Parlan. Pak Agus ngangguk-ngangguk dan geleng-geleng. Entah apa yang dimaksudnya. Yang jelas ia nampak heran melihat keadaan Parlan yang tinggal di rumah sendiri. Setelah selesai beristirahat, tampak Pak Agus bersama mobilnya keluar dari halaman rumah Parlan dan kembali ke kota. Sementara di rumah, Parlan memasuki kamarnya, membaringkan diri di atas kasur yang sudah 2 minggu ia tinggalkan. Kemudian ia tampak duduk membuka tas baru yang dibelikan oleh Pak Yanto bersama istrinya, mengeluarkan satu persatu pakaian. Nampak juga pakaian-pakaian baru yang dibelikan oleh keluarga Pak Yanto untuk Parlan. Kemudian ia mengambil sebuah bungkusan yang tadi dititipkan oleh Pak Yanto ke dalam tas Parlan. Parlan membuka bungkusan itu. Alangkah kagetnya ketika ia melihat 2 ikat uang yang masing-masing ikatannya nampak bertuliskan 10 juta rupiah. Wah, rezeki besar aku. Tak nyangka rencana mau cari uang 1 juta lumayan. Jadilah, tahu-taunya dapat banyak. Alhamdulillah. Parlan tampak tidak bisa menyusun kata-kata dengan baik saking senangnya, karena jangankan membayangkan, mimpi pun ia tidak pernah akan mendapat uang sebanyak ini. Dengan langkah sangat buru-buru, Parlan sepertinya sudah tidak sabaran lagi untuk datang ke sekolah, karena di dalam hatinya menggebu-gebu ingin berjumpa dengan Ranti. Nampak ia sudah berada di sekolah, sementara sekolah masih sunyi. Yang ada cuma Pak Ujang, penjaga sekolah. Tak lama berselang muncul pula seorang perempuan, tak lain adalah Ranti. Mereka berdua bagaikan telah bersepakat untuk datang lebih awal di pagi Senin ini. Mereka duduk berdua di muka kelas sambil bercerita panjang lebar sementara sekolah masih sunyi. Dalam hati mereka mengakui kejanggalan ini. Tak pernah mereka membayangkan bakal terjadi hal serupa ini. Mereka berdua datang awal sekali tanpa ada satupun murid-murid yang ada di antara mereka. Sedang asik-asik cerita sana-sini, bergiliran Ranti menceritakan pengalamannya secara libur. Kemudian menceritakan pula bagaimana keadaan kelas meeting dengan pandangan mata tidak lepas dari wajah Parlan dengan senyum dan tawa yang tidak pernah lepas dari wajahnya. Begitu juga Parlan menceritakan bagaimana keadaannya bekerja
di kota. Tapi Parlan tidak pernah menceritakan kalau ia sudah mengobati anak bosnya, yaitu Mas Handoko. Ia hanya menceritakan perjalanannya pergi ke kota sampai ia mendapatkan pekerjaan, lalu bekerja di bangunan dan bertemu dengan Pak Yanto, Pak Lukman, dan kawan-kawan lainnya, serta keadaan-keadaan yang menyenangkan di barak. Sedikit pun ia tidak pernah menceritakan kepada Ranti kalau ia telah mengobati anak bosnya di kota. Juga ia tidak pernah menceritakan kepada Ranti kalau ia telah menerima bingkisan berupa uang dari Pak Yanto. Awal sekolah setelah libur 1 minggu itu dimulai dengan upacara pagi Senin. Tampak anak-anak sekolah, guru-guru, juga kepala sekolah ikut dalam upacara pagi Senin itu. Setelah upacara selesai, siswa-siswa tampak diberi waktu 10 menit untuk istirahat melepas lelah setelah berdiri sekian puluh menit dalam mengikuti upacara bendera. Nampak Ranti kembali duduk di kursi panjang di depan kelas bersama Parlan. Mereka menyambung cerita yang tadi sempat istirahat karena mengikuti upacara bendera. Seolah-olah mereka tidak pernah bosan untuk bercerita. Mereka selalu memanfaatkan waktu luang untuk bercerita pagi itu. Entah itu cerita apa, hanya merekalah yang tahu. Tapi yang jelas mereka sedang melepas rindu. Ya, mungkin. Maklum, 2 minggu sudah mereka tidak pernah bertemu. Padahal sebelumnya, setiap hari mereka berjumpa di sekolah, kadang saling intip-intipan dari dapur rumah masing-masing karena rumah mereka berdekatan. Terkadang juga Ranti bertamu ke rumah Parlan. Bahkan mereka juga sering intip-intipan ketika sholat maghrib berjamaah di masjid, karena Ranti juga sering datang ke masjid untuk menunaikan sholat fardu berjamaah. Sedang asik bercerita, tiba-tiba terdengar toa yang ada di atas atap kantor sekolah berbunyi. Kami panggil anak-anak yang selama kelas meeting tidak pernah datang agar datang ke kantor sekarang juga. Sekali lagi, kami panggil anak-anak yang selama kelas meeting tidak pernah datang agar segera datang ke kantor sekarang juga. Sebelum kami memanggil nama-nama mereka satu persatu, kami harapkan kesadarannya. Tukas suara yang berasal dari toa di atas atap kantor tersebut. Ranti, kata Parlan senyum-senyum kepada Ranti yang dari tadi juga senyum-senyum kepadanya. Rasa-rasanya tiba saatnya bagi aku untuk mempertanggungjawabkan perbuatanku selama ini, Ran. Ranti tersenyum besar, bahkan sempat ngakak mendengar pernyataan Parlan. Ah, tak seberapa, Lan. Paling aku akan bantu. Memangnya kau bisa bantu? Ya, kata guru-guru, siapa yang tidak datang pada waktu kelas meeting sehari pun dihukum membawa 1 goni pupuk kandang ke sekolah, Lan. Hehe, kalau cuma pupuk kandang doang sih gampang.
Tapi kalau disuruh bawa kandang-kandangnya, itu yang berabiran. Bersambung.